Waktu aku takut, aku percaya. Siapa yang lagi takut di sini? Nggak ada, kalau gitu nggak usah khotbah, pulang saja. Saya percaya yang namanya kita ini manusia normal, pasti ya ada ketakutan di dalam diri kita. Iya Pak ya? Sekarang baru ngaku. Ya, ketakutan apapun ya. Ada orang yang takut menghadapi masa depan. Ya bagaimana ya masa depan saya, ini pekerjaan kok semakin begini, rasanya semakin hari, bisnis semakin kayak begini. Aduh ya, menghadapi ke depan ini seperti apa. Ada anak-anak muda yang lagi takut, ya jodohku kira-kira siapa. Ya enggak, anak-anak muda ya. Ada banyak ketakutan, ada yang takut, aduh nanti ya kira-kira di badanku ini ada sakit apa ya, hari-hari ini kok aku ini sering pusing, sering gini. Ya itu namanya normal, kita masih manusia. Ya, tapi kita mau belajar hari ini dari seorang tokoh di Alkitab, Daud menulis Mazmur 56 ini. Dia berkata, saat aku takut, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ini luar biasa loh Bapak Ibu, waktu kita takut, kita harus percaya kepada Tuhan. Saya yakin ayat ini ditulis oleh Daud dalam keadaan yang genting dan luar biasa. Ini adalah ungkapan hatinya yang mencoba menguatkan dirinya sendiri. Bapak Ibu dengar baik, tidak ada psikolog hebat, tidak ada dokter yang hebat yang bisa memberi engkau kekuatan, nggak ada pendeta yang hebat. Yang ada itu Tuhan yang hebat dengan dirimu sendiri yang percaya kepada Tuhan. Siapa yang bisa menyembuhkan diri kita? Siapa yang bisa memberi kita kekuatan? Siapa yang bisa memotivasi kita? Yaitu diri kita. Ya, Daud sedang menunjukkan satu peperangan batin yang begitu luar biasa. Dia bilang, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Ya, saya yakin dia mengucapkan ini dalam sebuah keadaan yang sangat ketakutan luar biasa. Ya, dan kita lihat bersama di sana, kita lihat bersama Mazmur 56 ini. Coba kita baca dari ayat yang pertama Bapak Ibu. Kalau kita lihat judul perikopnya yang bawa Alkitab, ya bisa dibaca di sana judulnya kepercayaan kepada Allah dalam kesusahan. Judul perikopnya itu. Ayat yang pertama dikatakan, untuk pemimpin biduan menurut lagu merpati di pohon-pohon tarbantin yang jauh, miktam dari Daud ketika orang Filistin menangkap dia di Gat. Ya, jadi ayat ini ditulis oleh Daud ketika dia ditangkap oleh orang Filistin waktu berada di Gat. Ya, bagaimana kisahnya? Ya, saya yakin di sini nggak banyak yang baca Alkitab. Jadi memang itu tugasnya pendeta untuk kasih tahu ke jemaat yang jarang baca. Ketahuan sekarang. Bapak Ibu, Gat ini adalah salah satu dari 5 kota di Filistin. Kita semua tahu orang Filistin itu musuh bebuyutan dari orang Israel. Ya, perang terus ini orang Filistin dengan orang Israel ini perang. Lalu kisah awal itu bermula ketika Daud disuruh oleh papahnya ngantar bekal perang kepada kakak-kakaknya yang lagi di medan pertempuran melawan orang Filistin. Ketika Daud membawa roti dan keju untuk kakak-kakaknya yang berperang, karena Daud nggak masuk hitungan sebagai prajurit. Pada waktu kakak-kakaknya disuruh menjadi prajurit, mereka berlatih berperang, Daud itu hanya menggembalakan kambing domba yang Alkitab bilang hanya beberapa ekor. Cuma ekor toh, bukan ribuan, bukan ratusan. Daud sangat tidak diperhitungkan di dalam keluarganya. Kalau hari ini engkau tidak diperhitungkan oleh keluargamu, bersyukur karena di Alkitab pun ada orang yang sangat tidak diperhitungkan oleh keluarganya. Bahkan ketika Samuel, Tuhan berfirman kepada Samuel, kamu pergi ketemu dengan Isai. Bilang sama Isai, ada salah satu dari anaknya yang akan diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Dan Samuel berkata, besok kamu datang ke acara pengorbanan dan aku akan mengurapi anakmu yang sudah dipilih Tuhan menjadi raja. Pada waktu itu Isai hanya menampilkan kakak-kakak Daud, Daud tidak. Ya, bayangkan loh, ini yang ngomong seorang nabi. Pada zaman itu di Israel, nabi itu orang yang sangat disegani, orang yang dipakai Tuhan. Harusnya kan Samuel juga belum tahu anak yang mau diurapi itu yang mana kan.
Harusnya dia berkata Isai. Harusnya Isai itu nggak tahu kan. Harusnya dia bilang, anak-anakku semua yang laki-laki, besok Nabi Samuel akan mengurapi salah satu dari kamu. Jadi semua besok mandi. Tapi yang dipersiapkan hanya Eliab yang ganteng dan semua kakak Daud yang prajurit. Tapi Daud enggak. Jadi Daud tetap menggembalakan kambing domba. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak perasaan Daud ketika hari itu kakaknya mandi pakai baju bagus, disuruh pakai jubah untuk mau diurapi. Lalu kan pasti Daud tanya, kalian nih besok mau kemana? Kok udah siapin baju semua? Lu nggak usah ikut-ikut. Kita bisa bayangkan perasaan Daud, ya. Makanya jangan terlalu alay lebay kalau nggak diperhatikan oleh keluarga. Udah biasa di Alkitab pun Yusuf dibenci sama keluarga, dibuang. Biasanya orang-orang yang dibenci sama keluarga nggak diperhitungkan. Ketika engkau berlutut di kaki Tuhan, engkau hidup benar, hidupmu akan diangkat Tuhan. Aminnya kurang yakin. Berarti ini orang-orang nggak dibenci sama keluarganya. Puji Tuhan, haleluya 12 kali. Ya, akhirnya ketika Samuel akan mengurapi, dia lihat Eliab ganteng, tinggi, besar, badannya prajurit. Lalu Samuel berkata, wah, di depanku berdiri orang yang akan diurapi Tuhan jadi Raja Israel. Tapi Tuhan berkata, bukan. Manusia melihat apa yang kelihatan, tapi aku Tuhan melihat hati. Aku sudah menolak dia. Lewat semua kakak Daud, gak ada satu pun. Lalu Samuel tanya sama Isai, ini sudah semua anakmu laki-laki? Isai bilang, enggak. Ada satu lagi, di mana dia? Menggembalakan kambing domba. Daud gak diperhitungkan. Lalu Samuel bilang, panggil dia sekarang karena kita tidak akan duduk makan sebelum dia datang. Lalu Daud disuruh panggil. Ya, saya tidak dicerita di Alkitab dia sempat pulang mandi atau tidak. Pokoknya cepet-cepetlah buru-buru Daud datang. Ketika Daud muncul, Tuhan bilang, inilah orang yang aku berkenan. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Pastikan hari ini hatimu tuh beres di hadapan Tuhan. Karena Tuhan angkat kita, itu tergantung dari hatimu. Orang bisa melihat yang kelihatan. Orang melihat kepintaran, lulusan. Orang melihat ya titel, orang melihat tampang, tapi Tuhan mencari hati. Amin. Dan akhirnya ketika Daud muncul, Tuhan berkata, ini dia orangnya. Lalu ambillah tabung tandukmu, urapi dia dengan minyak. Lalu Samuel menyiram Daud dengan minyak. Tapi setelah itu Daud belum menjadi raja. Besoknya ceritanya, orang Filistin sedang berhadapan dengan orang Israel di satu lembah. Lalu Goliat muncul, raksasa besar, tingginya 6 hasta 1 jengkal. Bayangkan loh, ya orang Israel ya mungkin hanya 2 hasta apa 2,5, tapi ini 6 hasta 1 jengkal. Mereka tidak ada yang mau maju karena dua-dua ini menghindari perang dan menghindari juga banyaknya yang terbunuh. Mereka berada di lembah. Pada saat itu Daud disuruh papahnya, kamu antar ini roti sama keju buat kakak-kakakmu yang lagi berperang. Daud datang, waktu Daud lagi antar keju, dia dengar Goliat berkata, siapa di antara kamu orang-orang Israel, mana pahlawanmu? Ya, kita maju berperang 1 lawan 1. Siapa yang menang, maka dia akan menjadi tuan dan orang kamu harus menjadi budak. Melihat tantangannya Goliat, semua bangsa Israel ketakutan, nggak ada yang berani. Ya, lalu akhirnya Daud sampai di lembah itu, mau antar roti sama keju. Perhatikan Bapak Ibu, ketika engkau punya hati yang tulus di hadapan Tuhan, Daud tidak menyangka kalau hari itu adalah hari Tuhan mempromosikan dia. Amin. Daud hanya melakukan tugasnya, yaitu apa? Bawa keju dan roti buat kakak-kakaknya. Daud tidak berpikir hari ini Tuhan akan mengangkat aku, Tuhan akan mempromosikan aku. Nggak usah dipikir. Kita kejar saja perkenanan Tuhan. Masalah promosi itu bagiannya Tuhan yang mikir. Amin. Daud bahkan nggak berpikir loh. Nggak ada sama sekali di benaknya, wah hari ini aku akan dimuliakan, aku akan ditinggikan oleh Tuhan. No, Daud tidak berpikir sama sekali. Daud hanya melakukan tugas seperti biasa. Dia nurut sama papahnya, dia antar itu ya roti sama keju untuk kakak-kakaknya yang ada di medan pertempuran. Ketika Daud sampai di sana, dia mendengar Goliat itu memaki-maki barisan dari bangsa Israel, Allah yang hidup, dipermalukan. Lalu Daud bilang, ini orang yang tidak bersunat, ini siapa dia?
sehingga dia berani menjelekkan atau menjatuhkan wibawa Allah Israel yang hidup. Daud sama sekali nggak dilihat dan ngomong, lihat ya orang itu kalau bersama Tuhan dia nggak lihat masalahnya besar atau tidak. Daud nggak ngomong gini, waduh gila ya, gede banget nih orang, nggak ada sama sekali. Ketika Daud mendengar Goliat menantang pasukan Israel, yang di benak Daud cuma gini, siapa orang yang tidak bersunat ini, yang berani-berani mempermalukan barisan bangsa Israel, barisan dari Allah yang hidup. Dia nggak lihat besar. Orang tuh kalau dekat dengan Tuhan, ya semua masalah di hidup ini engkau tidak akan melihat besar karena engkau tahu Tuhanmu lebih besar daripada masalahmu. Katakan amin. Lalu dia bertanya kepada orang-orang di situ, apa yang akan diberi raja kalau ada orang yang bisa mengalahkan orang ini? Lalu rakyatnya dan juga seluruh bangsa Israel, prajuritnya berkata, kalau orang bisa mengalahkan dia, pertama raja akan kasih dia kawin sama anaknya. Kedua, dia akan diangkat menjadi kepala panglima perang di Israel. Lalu Daud berkata, aku akan maju melawan dia. Lalu ada orang bilang ke Saul, Saul, ada satu orang, dia mau mengalahkan Goliat. Lalu kakak-kakak Daud dengar, dia datang, Daud dijewer. Aku tahu kenakalanmu ya, kamu itu datang ke sini mau nonton perang kan? Kamu memang nakal ya, kamu pulang gembalakan kambing dombamu 1-2 ekor itu. Tapi Daud gak peduli. Bahkan Saul datang dan berkata, yakin kamu gak mungkin bisa menang melawan dia. Itu Goliat dari mudanya, dia sudah berlatih perang. Kamu ini pengalamannya apa? Gak mungkin kamu bisa mengalahkan dia. Dari tekstur body, Daud tuh bukan prajurit, gak pernah berperang. Lalu tapi lihat ya, orang yang disertai Tuhan dia gak peduli orang mau ngomong apa. Di hidup ini kita kan banyak ya omong-omongan negatif orang. Jangan kau dengar. Ya, nggak usah dipedulikan omongan orang yang menjatuhkan, yang melemahkan, nggak usah digagas, nggak usah digubris, nggak usah peduli dengan omongan orang. Karena apa? Jalan ke surga nggak lewat depan rumahnya. Ya, makanya Tuhan itu kasih kita 2 tangan. Untuk apa? Tutup kuping kanan dan kiri. Kalau kita diberi 3 tangan, 1 buat tampar mulutnya dia. Tapi kita nggak boleh nampar karena tangan cuma 2. Amin. Tutup aja kupingmu. Kakaknya menghalangi Daud, ya, dia suruh pulang menggembalakan kambing domba karena dianggap Daud tuh nggak bisa apa-apa. Raja Saul datang, kamu mau lawan dia dengan pengalaman apa? Dia itu dari muda sudah berperang. Lewat tekstur badannya, tingginya, pengalamannya, kamu tuh nggak ada apa-apanya. Tapi Daud maju dan dia berkata kepada Saul dan seluruh bangsa Israel, aku ini biasa menggembalakan kambing domba ayahku. Lalu datang singa, datang beruang, makan kambing dombaku. Aku kejar singanya, aku robek mulutnya, aku ambil itu anak domba dari mulutnya. Kalau beruang yang datang, aku kejar beruangnya, aku robek mulutnya, aku ambil kambing domba itu dari mulutnya. Dan Daud bilang apa? Tuhan yang menyertai aku, mengalahkan kambing, mengalahkan singa dan beruang itu. Dan aku percaya Tuhan yang sama yang akan memberikan aku kemenangan untuk melawan orang Filistin yang tidak bersunat ini. Bukan soal raksasanya, bukan soal singa beruangnya, bukan soal Goliat orang yang 6 hasta tingginya. Tapi satu hal Daud bilang, Tuhan yang menyertai aku memberi kemenangan melawan singa dan beruang itu. Dia juga yang akan memberikan aku kemenangan menghadapi orang Filistin yang tidak bersunat ini. Wah, enggak Bapak Ibu, luar biasa kan? Jangan pandang masalahmu, jangan dengarkan omongan orang. Lihat Tuhanmu lebih besar daripada setiap persoalan. Tuhan kita lebih besar daripada prediksi masa depan. Dia Tuhan yang sanggup membuat sesuatu hanya dengan berfirman. Dia membalikkan keadaan. Cuma masalahnya kita ini percaya enggak? Daud tidak berkata gini, wah aku latihan perang, tiap hari aku bawa tombak, lembing ini, setiap hari. Enggak. Daud, apa yang dia katakan? Pengalaman pribadi dia dengan Tuhan. Kenapa saya selalu berkata kita harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan? Karena itulah yang menjadi dasar kita menghadapi setiap peperangan di hidup ini. Waktu kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan,
Setiap kali saya menghadapi masa depan yang mungkin kelihatannya suram ketika pandemi, bahkan kami nggak tahu mau hidup bagaimana, saya selalu berkata, Tuhan, aku dulu pernah mengalami lebih sulit dari hari ini. Saya cuma tinggal di kos-kosan, nggak punya sapa-sapa. Saya cuci baju orang di kos-kosan untuk bisa dapat makan. Saya pernah melewati itu, Tuhan. Dulu saya nggak punya orang tua, saya nggak punya siapa-siapa yang saya bisa sandarkan harapan saya kepada manusia. Saya pernah hidup tanpa uang 1 sen pun. Saya pernah melewati itu, Tuhan. Dan keadaanku hari ini tidak seburuk dulu. Dulu pun Engkau menyertai aku. Dan aku percaya ini terlalu mudah. Tuhan yang sama yang akan menyertai aku melewati setiap tantangan di dalam hidup. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan asal Engkau percaya. Orang Kristen, jangan kau lari dari setiap masalah. Izinkan Tuhan turut bekerja. Karena setiap proses masalah yang kau hadapi di hidupmu, Tuhan punya rencana. Supaya engkau punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Jadi bukan hanya dari kata orang, seperti Ayub bilang, dulu aku mendengar kedahsyatan Tuhan itu hanya dari kata orang. Tapi sekarang mataku sendiri yang sudah melihat dia, melihat pemulihan yang Tuhan kerjakan di dalam hidupku. Kalau hari ini engkau sedang menghadapi masalah, bilang terima kasih Tuhan. Aku gak pandang masalahku yang besar, tapi aku pandang Tuhanku yang besar. Daud tidak mengandalkan kekuatan perang. Dia gak mengandalkan, oh saya sudah latihan juga. Enggak, dia bilang Tuhan yang memberi aku kemenangan. Tuhan yang sama yang akan memberi aku kemenangan melawan orang yang tidak bersunat ini. Lalu apa Saul bilang? Ya sudah, karena juga Saul gak punya pilihan. Pasti dalam hatinya dia ketawa, tapi ini gak ada satupun yang berani. Prajuritnya gak ada yang berani. Ya sudahlah, siapa tahu, walahu alam. Ya, siapa tahu benar menang. Akhirnya Saul bilang, pakai baju perangku ya supaya kamu terlindungi. Dikasih pakai, Daud gak bisa jalan karena dia tidak terbiasa. Baju perang berbicara tentang apa? Perlindungan manusia. Ya, berbicara tentang apa? Sesuatu yang diandalkan manusia. Karena Saul berpikir kalau engkau pakai ini engkau aman. Baju perang itu melindungi kita dari senjata. Tapi ternyata Daud tidak bisa. Daud gak pernah mengandalkan manusia. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Jangan pernah engkau andalkan manusia di hidupmu. Sekaya apapun dia, jangan pernah andalkan orang. Jangan andalkan saudaramu, jangan andalkan iparmu, jangan andalkan mertuamu. Andalkan Tuhan. Seringkali banyak orang hidupnya itu terkutuk, saudara. Kenapa? Kita pikir kita terkutuk kalau kita melakukan dosa yang besar. Kita pikir kita terkutuk kalau kita ini bersinah. Alkitab dengan jelas berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Seringkali kita baca ayat ini berulang-ulang. Tapi banyak orang Kristen hidupnya terkutuk. Saya melihat, kenapa? Sukanya mengandalkan manusia, tidak pernah duduk di kaki Tuhan. Pikirannya kalau aku susah, ada mertuaku yang kaya, oh ada kakak iparku yang kaya, oh ada iniku yang kaya. No, saya dengan suami menjalani hidup ikut Tuhan. Kita memulai dari min, bukan dari nol. Tapi kami punya prinsip, kami tidak akan pinjam uang ke siapa-siapa ketika kami dalam kesusahan. Sebab Tuhan yang akan menjadi kekuatan kami. Ya, pinjam bank bisa enggak? Enggak bisa, karena saya ini enggak ada gaji bulanan. Kami ikut Tuhan dari dulu. Kita ini enggak ada gaji bulanan. Waktu pandemi datang, saya baru sadar. Ketika pandemi datang, kita kan enggak tahu sampai berapa lama waktu itu pandemi. Ya, orang lain masih ada gaji tiap bulan, walaupun dia diliburkan di rumah ada gaji tiap bulan. Kami benar-benar enggak ada pemasukan. Semua jadwal pelayanan cancel. Saya baru sadar, saya bilang sama suami saya, kita ini terlalu berani ya selama ini ya. Kita ini hidup tanpa gaji bulanan loh ya. Makanya kita nggak bisa beli rumah kredit. Saya dulu pernah mau kredit rumah di bank, mau nyicil, ditanya, Bu, slip gajinya mana? Saya gajinya ada mas. Lah slipnya nggak ada. Orang banknya bilang, aneh ya. Ada gaji tapi nggak ada slip ya. Emang ibu gajinya dari mana? Dari sorga mas. Terus slipnya dengan iman. Masnya bilang maaf ya bu, bank belum terima slip gaji dengan iman. Karena memang kita punya atasan belum beriman kebetulan. Jadi nggak bisa bu pakai slip gaji dengan iman. Jadi kita dari dulu nggak bisa beli apa-apa itu kredit karena memang ya nggak ada slip gaji. Ya puji Tuhan hari ini semua beli cash. Tuhan,
Di mana engkau taruh iman pengharapanmu, dia akan bekerja. Terkutuk orang yang mengandalkan manusia. Daud copot itu baju perang. Dia bilang, aku enggak cocok pakai ini, enggak bisa jalan aku. Jangan ketika engkau ada masalah langsung WA, pinjam duit boleh enggak, saya ada kebutuhan ini. Saya enggak suka tuh. Hari ini saya tuh banyak bantu hamba-hamba Tuhan di desa. Tapi begitu ada hamba Tuhan yang minta, saya bilang sama dia, andalkan Tuhan. Tuhan bisa menggerakkan orang siapapun. Ya, jangan mau saudara, kalau ada hamba Tuhan yang minta-minta, enggak usah dibantu. Suruh dia berharap sama Tuhan. Saya isi seminar hamba-hamba Tuhan di mana-mana saya bilang, kalau engkau tidak punya iman, jangan kau jadi pendeta. Apa yang mau kau andalkan di dalam hidupmu? Apa yang mau kau ajarkan kepada jemaatmu? Kau saja minta-minta, engkau mempermalukan Tuhan. Ya, apalagi ada yang curhat di mimbar, saudara. Saya itu puji Tuhan, diberkati Tuhan, saya sekarang beli mobil. Ya, selama ini cicilannya lancar. Tapi bulan depan itu ya saya sih belum tahu ya dari mana datang cicilannya. Tapi saya percaya bahwa Tuhan akan mencukupi. Jangan saudara tergerak, nanti ada jemaat yang tergerak. Pak, saya tadi dengar khotbah Bapak, gini Pak, saya tergerak Pak mau kasih. Nah, itu saudara sudah jadi Tuhan buat dia. Itu namanya curcol, curhat colongan. Di mimbar gak usah curcol, gak usah ngomong kesusahan hidupmu. Cerita tentang kebaikan Tuhan. Ya ada hamba-hamba Tuhan tuh yang hidupnya makanya begitu, pelayanannya begitu, gak diberkati, terkutuk bahkan. Kenapa? Karena andalannya manusia. Ya lihat ada jemaat yang kaya, itu yang dia ya banggakan, itu yang dia harapkan. No Bapak Ibu, kita hidup berdasarkan iman kepada Tuhan. Dan akhirnya Daud tanggalkan itu baju perangnya Saul, ditanggalkan. Ya dibuang, saya nggak bisa pakai ini, nggak bisa berjalan. Daud tidak pernah bisa mengandalkan manusia karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Lalu ditanya sama Saul, terus lu mau maju pakai apa? Pakai tangan kosong, nggak bawa tombak, lembing. Sementara Goliat sudah maju di tengah lembah itu, ya dia membawa tombak, lembing. Lalu Goliat menertawakan Daud dan berkata, kamu pikir aku ini anjing? Kata Goliat kepada Daud, anjingkah aku sehingga engkau mendatangi aku cuma dengan batu dan katapel? Engkau harus mengalahkan aku bawa tombak, lembing, dan tongkat. Tapi yang kau bawa apa senjatamu? Ya, lalu Daud balas Goliat begini, engkau boleh mendatangiku dengan tombak, lembing, dan tongkatmu. Tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah yang hidup. Siapa yang bisa kalahkan Tuhan Allah yang hidup? Jangan takut Bapak Ibu. Seburuk apapun keadaan di depanmu, saingan bisnismu mungkin terlihat lebih kuat, tapi berkat Tuhan itu tidak pernah tertukar. Amin. Ya, berkat Tuhan sudah ditakar dan Tuhan yang menjamin. Ketika di masa pandemi kami juga nggak tahu mau bagaimana. Saya bilang sama suami, yang terburuk mungkin kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Karena nggak tahu mau bagaimana hidup. Ya, tapi kita berserah aja sama Tuhan. Karena saya percaya Tuhan dapat membalikkan keadaan cuma dengan dia berfirman. Dia bilang jadi, maka jadi. Memang di luar nalar kita. Lalu ya saya pun melihat bagaimana saya tidak mengerti kalau masa pandemi itu masa promosi buat saya seperti Daud. Siapa yang menyangka? Siapa yang tahu? Siapa yang menduga? Tapi itulah apa yang tidak pernah kau lihat dengan mata, tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang sungguh percaya kepada dia. Singkat cerita, Daud maju, dia ambil satu batu, cuma satu loh. Satu, dia taruh di ininya, dia ayunkan, dilemparkan. Alkitab berkata tepat mengenai dahinya Goliat. Batu itu masuk tertancap di kepalanya. Goliat jatuh dengan mukanya tertelungkup ke tanah. Orang yang tingginya 6 hasta cuma mati dengan sebuah batu kecil. Itulah Tuhan. Apa yang gak pernah kau pikir, apa yang tidak pernah kau lihat, itu yang sudah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepada dia. Tiba-tiba seluruh orang Israel, rakyat, prajurit, tentara bersorak kemenangan. Karena saat itu juga kemenangan menjadi milik dari orang Israel. Sebaliknya orang Filistin takutan. Ya, bahkan Saul pun bersorak-sorak sukacita karena kemenangan besar mereka raih. Tapi saudara, akhirnya hari itu juga Saul membawa Daud pulang ke istananya.
Lalu dia mulai ya dekat dengan Daud dan promosi mulai diberikan. Daud diangkat menjadi panglima perang. Ya, tiap kali ada peperangan ya dia pergi. Ketika akhirnya Daud diangkat jadi panglima perang, kemenangan demi kemenangan diraih oleh Daud. Lalu orang mulai bernyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Tiba-tiba Saul menjadi iri hati kepada Daud. Ya, lama-lama saudara, ketika dia mulai iri hati, apa yang timbul? Dia pengen bunuh Daud. Dia bilang, ini orang-orang semua sudah menyanyi buat dia ya. Tapi itulah cara Tuhan mempromosikan Daud. Kenapa ini semua bernyanyi buat Daud? Ya, kenapa bukan buat aku? Bapak Ibu, jadi orang itu jangan iri hati. Karena itu hati-hati menjaga hati. Karena Tuhan itu melihat hati. Lah bagaimana kalau hati kita tidak beres? Hati itu perlu dijaga hati-hati. Kenapa? Karena tidak bisa orang lihat hati kita. Yang lihat tuh cuma Tuhan. Makanya kita harus menjaga. Kalau saya pakai baju terbalik, orang bisa lihat, Bu, bajunya ibu kebalik. Maaf ya Bu. Tapi kalau hati saya kebalik, siapa yang bisa lihat? Di depan tersenyum, di belakang pret. Banyak gak orang kayak begitu? Nggak usah curhat, nggak usah curcol. Banyak, di depan pura-pura baik. Ya, saya tidak terbiasa begitu. Saya kalau nggak suka, saya bilang nggak suka. Kalau suka, saya bilang suka. Ya, jadilah orang yang apa adanya, enak. Jangan jadi orang munafik. Hidupmu nggak diberkati. Saul itu jahat, hatinya tuh siri. Dia iri sama Daud, melihat keberhasilan Daud. Lalu dia bilang sama anaknya Yonatan, Yonatan, Papa berikhtiar untuk membunuh Daud. Lalu Yonatan bilang, Pak, Daud itu bikin salah apa sama kau? Dia justru mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsa kita. Dia maju melawan orang Filistin tuh Goliat. Janganlah engkau berbuat dosa di hadapan Tuhan dengan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Tapi namanya orang iri hati, itu susah saudara. Ya tanda-tandanya kita ini iri hati ya. Susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Kalau saudara susah lihat keluargamu diberkati, mungkin ada orang atau siapapun, nah itu tanda-tanda engkau iri hati loh. Jangan iri hati sama orang. Jangan berniat jahat untuk menjatuhkan orang, percuma. Apalagi kalau orang itu tidak balas, dia justru duduk di kaki Tuhan, maka waspadalah kau. Ya jangan. Hidupmu terkutuk dan orang itu akan semakin diberkati. Daud gak ngerti apa-apa. Lalu Yonatan bilang sama Daud, karena mereka bersahabat, papaku itu mau bunuh kamu. Lebih baik sekarang kamu sembunyi ya. Nanti kalau sudah aman aku kasih tahu. Lalu Yonatan membujuk papanya, Pak, Daud tuh tidak salah gini-gini. Akhirnya Saul bilang, ya aku tidak akan membunuh dia. Tapi dia pura-pura. Akhirnya Daud dinikahkan dengan anaknya Saul. Bukan yang pertama. Yang pertama dia mau kasih Daud, tidak jadi. Akhirnya dia kasih ke orang lain. Lalu yang kedua, dia bilang, Daud, ini anakku yang kedua, kamu nikahi dia. Lalu Daud bilang, apa syaratnya? Saul bilang, kamu harus kumpulkan 100 kulit katan orang Filistin. Bayangkan Bapak Ibu, gampang gak kumpulkan kulit katan orang disunat 100 orang, dibawa kulit katannya kepada Saul untuk menjadi syarat menikahkan anaknya. Saul sengaja berbuat itu supaya Daud mati di tangan orang Filistin. Dia menempatkan Daud sebagai pasukan 1000 di barisan paling depan. Dia bilang begini, supaya jangan dengan tanganku aku bunuh dia. Karena kalau aku bunuh dia dengan tanganku, orang Israel akan benci aku. Biar orang Filistin yang bunuh dia dengan tangannya orang Filistin. Dia bilang, kamu nikahi anakku, syaratnya 100 kulit katan. Dia suruh sunat 100 orang Filistin dan kulit katanya suruh dibawa. Daud menyanggupi, oke, aku akan lakukan itu. Daud bawa berapa? 200. Bukan 100. Enggak ditulis di mana tukang sunatnya. Dan tidak usah tanya yang tidak ditulis di Alkitab. Ya, wow, Daud bawa 200. Dia bawa kepada Saul dan dia bilang, bukan hanya kulit katanya, aku bunuh 200 orang Filistin.
Di situ Saul menjadi takut. Wow, orang ini disertai Tuhan. Dia tahu loh, Daud itu disertai Tuhan. Tapi dasar orang iri hati, hatinya itu buta. Akhirnya Daud dikasih anaknya. Ketika Daud lagi tidur dengan istrinya, Saul suruh orang pergi bunuh Daud diam-diam. Sampai dini hari dia harus sudah mati. Akhirnya istrinya bilang sama Daud, "Papaku akan bunuh engkau dini hari. Hari ini kau lari. Lari kau supaya kau tidak mati, karena sampai dini hari kau tidak akan dibiarkan hidup." Daud pergi lari, saudara. Dia bingung mau lari kemana. Pelarian pertama dia lari ke kota Nob, itu adalah kota para imam. Karena Daud berpikir dia bisa sembunyi di kota para imam. Pasti Saul takut. Kalau dia sembunyi di para imam ini kan orang disertai Tuhan. Orang yang diurapi Tuhan. Maka Saul tidak berani akan datang ke situ. Daud datang bersembunyi di sana. Kedengaran Saul bahwa Daud sembunyi di kota imam. Lalu Saul datang ke sana. Dia bawa prajuritnya. Apa yang terjadi? Daud melarikan diri. Saul bunuh semua imam yang ada di kota Nob. Orang itu kalau iri hati, Bapak Ibu, dia dibutakan. Semuanya dia halalkan segala cara, ya, supaya iri hatinya itu terbalaskan. Daud tuh enggak bikin salah. Seringkali ada orang-orang dalam hidup kita yang kita tuh enggak pernah bikin salah sama dia. Bahkan sorry ya, kenal aja kagak loh. Tapi bisanya menjelekkan kita tuh sampai kemana-mana kita dijelekkan, ya. Ya apalagi dulu saya sering sakit hati sih kalau dengar orang begitu. Tapi sekarang saya belajar. Kata suami saya gini, kamu tuh sekarang ya bukan apa-apa ya. Kamu tuh sekarang ya diakui atau tidak ya, kamu tuh sekarang jadi public figure. Banyak orang melihat kamu. Ya kamu bayangkan ya kayak Maya Aistianti. Itu gak semua orang muji dia loh. Ada haters. Dan haters tuh kadang kita gak kenal. Lucu tuh saudara, gak kenal loh. Gak kenal bisa jelek-jelekin kita loh. Kenal aja kagak, maaf. Lalu di situ saya menyadari, oh iya ya betul juga ya. Dari situ saya nggak pernah sakit hati, ya karena hater itu sebenarnya fans yang tidak kesampaian. Ya orang itu kalau menjelekan kamu kenapa Bapak Ibu? Karena dia terlalu fokus pada hidupmu dan dia lupa dengan dirinya sendiri. Karena mungkin kamu terlalu bahagia, makanya dia iri, makanya nggak usah dipeduli. Ya bahkan Saul, ini orang sudah gila, logikanya nggak jalan. Daud lari ke kota Nob, dia bunuh semua tuh nabi yang ada di kota Nob karena dia anggap menyembunyikan Daud. Lah orang tanya, Daud tuh salah apa? Nggak ada salah, cuma gara-gara perempuan-perempuan bernyanyi bahwa Saul membunuh hanya beribu-ribu, tapi Daud membunuh berlaksa-laksa. Loh siapa yang angkat Daud? Tuhan kan? Kenapa Saul begitu rupa? Akhirnya Daud bingung mau lari kemana lagi. Dia lari ke Gad. Mazmur 56 ini ditulis ketika Daud melarikan diri ke Gad. Apa itu Gad? Kota apa? 5 dari salah satu kota di antara kotanya orang Filistin, yaitu Gad. Siapa orang Filistin? Musuh orang Israel. Sampai Daud melarikan diri ke daerah musuh dengan harapan Saul gak mungkin mengejar dia. Karena di situ tempatnya musuh. Bayangkan bagi Daud sudah tidak ada tempat aman. Bagi Daud aku lebih baik lari ke daerah musuh karena di daerahku sendiri aku sudah nggak tahu mana musuh, mana teman, mana saudara, semuanya musuh dalam ngerinda. Banyak musuh dalam selimut di hidup ini. Ya, tapi nggak apa-apa kalau Tuhan izinkan itu terjadi, berarti saudara masih hidup. Amin. Ya, nggak apa-apa, dinikmati aja. Inilah hidup. Kadang saudara kita yang jadi musuh dalam selimut. Ya. Kadang teman kita, ya, kadang orang-orang terdekat kita. Sampai Daud tidak ada lagi tempat aman di daerahnya sendiri. Dia lebih pilih melarikan diri di daerah musuh. Bagi saudara kira-kira lebih enak mana? Di daerah musuh kira-kira ketemu mati enggak? Dan Gad itu adalah kota asalnya Goliat yang dibunuh oleh Daud. Sangat berbahaya enggak dia lari ke sana? Sangat. Makanya Bapak Ibu, Daud menulis di sana, dia bilang, waktu aku ini takut, aku ini percaya. Dia itu menulisnya dengan linangan air mata, di mana ketakutan begitu hebat di dalam dirinya. Tidak ada lagi tempat aman untuk dia lari. Kalau saudara masih punya penggumulan yang gak terlalu berat, gak usah alay lebay. Saya yakin tidak ada dari antara kita yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud. Kenapa dia menulis ayat ini? Waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu Tuhan.
itu adalah satu ungkapan hati yang begitu dalam.